Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita ucapkan ahlan wa sahlan kita Ustaz Zulfikarullah Mahabadana sudah datang tadi malam beserta putranya. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan kedatangan beliau menjadi sebab turunnya rahmat ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka sekaligus pagi ini Anda juga insyaallah mohon pamit. Selamat berjuang beberapa hari dengan teman-teman di Los Angeles, masya Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita karena Allah Subhanahu wa taala, perpisahannya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kelak di padang mahsyar dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, aina mutawafina fiyya. Mana orang yang berkumpulkan aku? Aina mutazawirina fiyya. Mana orang yang saling bersilaturahmi karena untuk mencari keridhaanku. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanan yang sangat sedikit dari kita semua, dan kita udah komitmen bagaimana Masjid At-Tahir ini insyaallah kedepannya menjadi basis besar daripada ahli sunnah. Amin. Tambah lagi masya Allah kedatangan Ustaz Zulfikarullah. Ini udah kali ketiga Ustaz. Alhamdulillah beliau bawa putranya yang juga sudah hafal Quran, sudah mulai 7 juz hafalannya. Kita doakan mudah-mudahan bisa selesai sampai sempurna. Amin Allah. Amin ya Allah. Jadi inspirasi, mudah-mudahan nanti Anda bisa datang buat anak. Jazakallah juga kepada Ami Fahad, Ami Said, Ami Najib, semuanya, Pak Arif, Pak Siskandar, semua teman-teman yang mohon maaf, masuk Ami Fauzi, yang masya Allah suka kita gangguin tiap hari, masya Allah. Yang udah nemenin dakwah, keliling, silaturahmi, juga Bang Tisna, yang masya Allah, dan nemenin keliling LA, masya Allah. Bulan Ramadan lagi. Kadang agak koboi-koboyan dikit ya. Celana, ya itu dia masya Allah. Foto-foto privasi nggak ada sebar dia tuh. Istiqomah dalam berdakwah. Bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Habbul a'mal ilallah tabaraka wa ta'ala adwamuha wa in qalla." Amal yang paling cinta Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah, continue, mudawamah. Dan pastinya banyak kesalahan. Karena untuk jadi ulama berat, kita tetap posisikan diri sebagai santri yang sedang belajar. Yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, mohon doa dan maaf yang sebesar-besarnya. Juga jazakallah sampai Mas Bono yang udah nemenin ke kampus UCLA ya. Nanti Anda tutup usaha jaga pandangan di sini. Mau keliling kampusnya untuk studi banding bagaimana pendidikan yang ada di Los Angeles. Walaupun kita biasa di pesantren, alhamdulillah juga banyak pengalaman-pengalaman. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa balas kebaikan antum semua. Amin ya Allah. Dan anak satu, kita kedatangan guru kita Ustaz Zulfikarullah, tetap semangat belajarnya, semangat ta'limnya. Amin insyaallah. Punya anak yang inspirasi juga buat kita untuk sama-sama kita belajar Quran, menghafal Quran, pelajari tajwidnya. Ini semua nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita husnul khatimah. Amin. Ini aja. Insyaallah nanti jam berapa kita ambil Farhad? 6.30 ya? 6.30 ya? Masya Allah. Ini insya Allah sama Mas Adit nanti. Jazakumullah khairan jaza. Bang Alifel juga tetap semangat. Anak-anak mudanya udah rangkul. Kau buah hijrah. Anak muda hijrah. Juga jazakumullah kepada Mas Adit yang tiap malam nemenin ngopi itu lah. Bang Tisna juga Masya Allah. Bang Firman semuanya. Terutama Pak Siskandar Masya Allah. Yang istrinya nggak pernah bosan bikinin lawan, ngasih rekomendasi
Nasi bakwan tuh Ustaz suka bakwan, cabai hijau Masya Allah. Jazakumullah khairul jazak semuanya. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu gunakan kita dalam perjuangan agama. Amin. Dan pegang prinsipnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ayang qusuddin wa ana hayy. Apakah Islam akan berkurang sedangkan saya masih hidup? Ya, tidak punya tanggung jawab. Baik orang awam, orang alim, ulamanya, ustadznya, kiainya, habaibnya, semua punya tanggung jawab yang sama. Bagaimana nasrul Islam untuk menyebarkan dinul Islam. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk da'watu ilallah. Alhamdulillah didatengin Ustaz Zulfikarullah pas, Masya Allah. Ini apa, satu datang, satu berangkat lagi. Ingat dulu zaman sahabat di zaman Rasulullah, masjidnya nggak pernah sepi 24 jam. Satu berangkat dakwah, satu pulang dari dakwah. Satu dikirim ke sini, satu dikirim ke sini. Dan akhirnya insya Allah semua jemaah Masjid At-Tahir, ulama mengatakan ngucapin salam itu hukumnya apa ya? Sunnah. Jawabnya hukumnya apa? Wajib. Wajib. Nah, kita kedatang ke sini ini dalam rangka sunnah. Ente balas kunjungan jadi dai dakwah ke Indonesia hukumnya apa? Wajib. Nah, ente jawab ya. Jangan sampai kita punya hasrat di sini saja. Teman-teman yang ada di Los Angeles harus punya pikir satu saat kita juga akan berangkat keliling ke negara-negara untuk berdakwah. Insyaallah. Pengalaman yang kita bawa, kita dapat di Masjid At-Tahir sekitarnya semuanya dari guru-guru kita. Masya Allah. Semua ustaz pernah datang ke sini. Ini kita ambil manfaatnya, kita bawa untuk mengajak orang lain sebanyak-banyak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau perlu di bulan ada orang kita datangin, setuju semuanya? Datangin kita dakwahin. Daripada tauhid, ngajak kepada Islam, ngajak kepada akhlak kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bujang juga mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Amin. 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 Ini Ustaz. Amin. Amin Said nggak amin. Amin. Amin on time. Udah dapat jodoh mudah-mudahan diberkahi. Amin. Amin. Ada mama nih belakang habis gitu. Tabung gas api semua melayang-layang. Ustaz gua ini kalau depan bapak doang kan. Malam ini ditanya Ustaz Zulfikarullah, Ustaz sebenarnya isinya berapa? Aku jujur karena jawab hari ini cuma satu. Masya Allah. Kalau gitu Ustaz kayaknya balik lagi ke sini. Ultimatumnya. Ini jangan direkam deh. Jazakumullah khairul jazak. Ini yang bisa Anda sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aneh juga nanti disambung dengan Pak Ustaz. Ada barang yang belum itu. Ustaz Zulfiqar. Ada yang juga. Masya Allah. Pagi itu ini bisa setoran hafalan. Kalau di kampung punya juz amma aja jadi ustaz ya. Jadi juz, Masya Allah. Sama Hairul. Ketemu lagi kan Pak? Masya Allah. Apa kabar? Oh, besok 5.15 5.45 besok. 4.45 besok. Pijit. Kamu pijit tuh biar ganti. Ini langsung pulang ya? Ini
Nanti dibentuk di belakang. Foto bareng mau ya. Siapa tahu mau bantu. Mana aneh yang foto ya? Oh, ini ada atlet kita merpati putih. Selamat datang. Siap. Alan Masalah. Ini Mas. Nanti dikirim. Masalah seperti itu salah. Itu ya dikasih ke grup kan ya? Ini belum dipijit. Otomatis ini. 4 besok jangan lupa. Iya. Apa? Arif. Apa? Apa? Ini loh. Cetrek. 1, 2, 3. Tua. Jangan tua dong jadi. Enggak. Iya. Ini kena nggak di ujung nih, ntar separuh. Nah, mau mengenal Arif cepat. Ada. Ya, jadi Nggak mau dia nggak mau. Tua muda. Hari ini Ustadz Ibrahim Jalaluddin Caniago itu Pak Ustadz, jangan lupa itu punya Pak Ustadz ya. Akan pergi ke Las Vegas, kemudian ke San Francisco dan ke kota-kota lainnya di Amerika. Hari ini alhamdulillah Bapak Ustadz Jul sudah datang. Ya, kecamatannya mana? Iya. Weekend ini dan santai. Oh, weekend ya. Kalau kalian dengan ngorok, Iya, berarti kurangin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma iftah lana qulubana walhimna rushdana wa hdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul qarmun as-saimin was-saimat jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Amin, alhamdulillah. Insyaallah kita sudah masuk Ramadan hari yang ke 15. Nah, ini kalau udah lupa-lupa begini agak bahaya. Punya khilafiyahnya sih. Iya. Ini kayaknya menandakan apa? Ustadz, kalau Ramadan nggak usah ditanya kapan. Tapi insya Allah kami menjalankan tahu-tahu Lebaran. Nah, jadi insya Allah ini adalah tanda mereka yang cinta dengan apa yang telah Allah berikan. Amin, Allahumma amin. Maka menjadi bersyukur itu adalah sebuah keniscayaan. Keniscayaan bagi siapa? Mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Karena ternyata ketika kita berbicara tentang keimanan, ini memiliki wilayah yang sangat luas. Bahkan kalau kita bisa katakan iman inilah yang menjadi kunci
daripada kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Oleh karenanya insya Allah di dalam rangkaian kultum kita baik ba'da zuhur, kemudian asar, subuh, insya Allah kita akan membahas sesuatu yang juga tidak jauh daripada kaitan dengan perkara iman. Karena berbicara tentang keimanan ini adalah hal yang pertama kali ditanyakan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang iman. Baru setelah itu berbicara tentang Islam, tentang ihsan. Dan ketika ditanyakan tentang iman, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaihi ila akhiril hadis. Maka ini hadisnya cukup panjang, namun satu hal yang kemudian menarik daripada hadis ini bahwa malaikat Jibril sebetulnya bukan tidak tahu tentang apa itu keimanan. Akan tetapi malaikat Jibril menanyakan hal itu secara zahir, secara terlihat lugas oleh banyak sahabat yang hadir pada saat itu untuk sekaligus menjelaskan bagaimana tentang iman sebenarnya. Nah ini menarik ya, karena ini adalah salah satu metode bagaimana mengajarkan dengan tanpa menggurui. Karena hari ini ada juga sih orang yang nanya tapi bukan bermaksud untuk memberikan hikmah kepada yang lain. Ada juga yang dia ngetes ustadz, ada juga kan? Tapi kalau di At-Tahir insya Allah ada wajahnya nggak ada. Yang di sini insya Allah wajah-wajah ahli surga semua. Amin ya Allah. Amin, berangkat duluan. Nanti dulu kalau salah berangkat nanti dulu ya. Akan tetapi ketika kita hari ini punya keimanan, maka keimanan inilah yang akan menyelamatkan kita daripada hal-hal yang bisa membuat kita menyimpang dari jalan-jalan kebenaran. Maka ketika berbicara tentang keimanan ini yang kemudian disebut sebagai arkanul iman atau rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada antuk minabillah, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebelum berbicara tentang apapun, maka keimanan kepada Allah menjadi hal yang paling utama dalam setiap risalah dakwah para nabi dan rasul. Nah, jadi kenapa kita katakan demikian? Baik dari Nabi Nuh, kita tidak sebut dari Nabi Adam ya, karena Nabi Adam kemudian setelahnya baru Nabi Nuh lah, kemudian episode dakwah itu dilakukan. Ya karena sebelumnya semua masih dalam satu bagian. Namun di zaman Nabi Nuh sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka misi utama mereka adalah bagaimana menyampaikan risalah ketauhidan, menyampaikan risalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka baik dia Nabi Nuh, baik dia Nabi Musa, baik dia Nabi Ibrahim, bahkan sampai kepada Nabi Isa dan juga Rasulullah Muhammad SAW adalah mengajak manusia kepada La ilaha illallah, meyakini dan kemudian menjadikan Allah satu-satunya Rabb yang disembah di dalam kehidupan kita. Dan inilah disebut dengan risalatut tauhid. Karena ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, ada risalatut tauhid, yaitu bagaimana kita meyakini asyhadu alla ilaha illallah, dan yang kedua adalah syahadat Rasulullah, atau yang kita kemudian mengakui daripada diutusnya Nabi kita Muhammad sebagai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika kita berbicara mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kalau kita kaitkan dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, maka kita mengimani Allah dengan segala yang ada pada dirinya, baik zatnya, baik apa yang ada di dalam ciptaannya. Maka ini semua adalah di antara hal-hal yang memudahkan jalan kita di dalam rangka mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika pantulan daripada cahaya keimanan seseorang itu mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salah satunya di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua.
Tapi insya Allah kalau jamaah takhir ini kayaknya 1 tahun dari terakhir bertemu sampai dengan sekarang hafalannya sudah nambah Amin. semua. Amin ya Allah. Tapi ini ngaji subuhnya nggak mau bawa Quran, insya Allah. Udah hafiz. Sudah hafiz semua insya Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mereka berzikir, ketika mereka mengingat Allah, wajilat qulubuhum, maka tergetar hati mereka. Nah, ukuran tergetar hati itu apa? Salah satunya kalau kita mendengarkan panggilan azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka ada nggak keinginan kita menghentikan? Yes, kita berhenti dulu dari aktivitas dunia karena sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Istijabatulillah. Maka salah satu penampakan daripada hati yang tergetar adalah istijabatulillah, yaitu dia akan menyegerakan dirinya itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tadi sholat subuh. Alhamdulillah sholat subuh kita hari ini ada toleransi sampai jam 5. Nah, ini tadi makanya Abah Hari langsung buat fotonya 4:45 ya. Nah, ini untuk menandakan apa? Walaupun bagaimana ukuran yang pas dalam kaitan salat qabliyah atau sunnah qabliyah subuh sampai ke mana waktu subuh. Nah, di sini kalau kita mengacu kepada yang ada di tanah suci, baik di Masjidil Haram ataupun di Masjidil Nabawi, itu durasinya kurang lebih 25 menit. Nah, jadi ini masih batas toleransi. Kenapa? Karena di waktu subuh ini berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Ya, karena salah satunya Nabi SAW mengingatkan raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum pelaksanaan sholat subuh atau 2 rakaat sholat sunnah fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hari ini kalau orang dibilang punya dunia, kira-kira ukuran mobil punya berapa? Punya rumah modelnya banyaknya kayak berapa? Maka semua ini belum ada apa-apa dibandingkan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, ini sebetulnya dorongan buat para jombloan, ya. Buat para pegawai hijrah yang belum nikah, ya kan? Masa pegawai hijrah nggak semuanya yang belum nikah, ada yang udah nikah juga. Jadi kalau misalkan dia siap untuk melamar seorang akhwat, seorang muslimah, begitu ditanya oleh calon mertua, apa yang sudah kamu miliki? Insya Allah Pak, saya sudah punya dunia dan seisinya. Karena Nabi sudah mengatakan rakaat fajri khairu minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh adalah lebih baik dari dunia sisinya. Dan saya sudah menjalankannya. Insya Allah kata calon mertua kalau begitu besok. Jadi masya Allah ini luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita istijabatulillah menyegerakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah semuanya Allah mudahkan. Semuanya Allah mudahkan. Kita jadi sulit lantaran apa? Menduakan Allah. Ya, menanti-nantikan Allah, melambat-lambatkan karena Allah. Padahal ketika kita menyegerakan, Allah akan lebih menyegerakan lagi, akan menjadi kebaikan bagi para hambanya. Inilah diantara nikmatnya ketika iman itu ada di dalam diri seorang hamba Allah SWT. Maka termasuk ini insya Allah yang hadir ini wajah-wajah orang yang beriman. Amin. Karena ini bahasanya episode ngajinya episode ngaji mendadak. Kata Bang Farhad, insya Allah Ustaz tenang aja nanti asal kalau ada pengajian. Tapi yang namanya kita sebagai seorang dai, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita semua itu dai sebelum jadi apapun. Whatever we are. Ya, apapun kita. Apapun label kita, apakah sebagai seorang pekerja, sebagai seorang manajer, sebagai seorang teacher, bahkan as a driver, semuanya kita dai. Ya, apalagi kalau kita yang betul-betul menjadi seorang muslim ini. Ya, sehingga seorang dai kapanpun, dimanapun harus siap. Nah, tapi insya Allah kalau diantara wajah-wajah ini Pak Haji Dono lah salah satu yang paling siap. Karena sudah diwawancara TV kemarin lancar ya. Jadi insya Allah bahkan kalau misalkan nanti teman-teman semua ingin mengasah kapasitas dan kemampuannya untuk menyampaikan dakwah, boleh juga nanti kita buat kelas. Ya, insya Allah kalau di Jakarta itu programnya bisa sampai 3 hari 2 malam,
khusus buat jamaah Thahir insya Allah 1 hari. Express. Nah, tapi itu nanti Terima kasih, bukan kasih hanya diskon. saja informasi dasarnya, tapi juga bagaimana practicing-nya. Nah, bagus-bagusnya ada sesuatu yang menjadi athar, dan ini menjadi salah satu target Al-Fakir. Mudah-mudahan begitu nanti kita kembali ke tanah air, insya Allah jamaah yang hari ini hadir semuanya minimal bisa, bagi bapak-bapaknya, ngisi khutbah Jumat. Amin. Kalaupun nggak bisa ngisi khutbah Jumat, bisa ngisi kultum subuh. Nah, Anda lihat jadwal di WhatsApp grup jamaah Al-Tahir itu kan masya Allah udah ustadz-ustadz kondang semua yang ngisi. Nah, jadi alhamdulillah kajian ba'da subuhnya sudah dijalankan tiap weekend. Maka kapasitas seperti itu terus ditingkatkan, insya Allah akan menjadi nilai-nilai penting. Amin. Nah, inilah yang perlu kita hadirkan. Karena ketika kita istijabatulillah, maka kita akan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya saja istijabatulillah, tapi ketika seseorang itu memiliki getaran, getaran tatkala mengingat Allah adalah al-khauf, ilallah, al-khauf minallah. Dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita zikir, mohon maaf, kita zikir nih, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira hadir nggak rasa takut kita terhadap Allah SWT? Ya, kenapa? Hari ini rasa takut inilah yang membuat ibadah itu jadi nikmat. Mohon maaf. Kenapa kita bilang begitu? Kalau hari ini kita ibadah nggak ada rasa takut, maka ibadah yang kita lakukan itu akan jadi formalitas. Ibadah itu hanya sebatas rutinitas. Tapi ketika kita punya rasa takut, maka ini bisa jadi sesuatu yang akan menghadirkan halawatul iman, nikmatnya keimanan, halawatul ibadah, nikmatnya ibadah. Maka pernah ada seorang muridnya daripada Imam Ahmad yang dia mengatakan kalau dalam satu malam itu dia bisa mengkhatamkan hafalannya 30 juz dalam satu malam. Ya, maka kemudian maka kalau tadi alhamdulillah Putra Al-Fakir ini kan salah satunya adalah investasi dari Bapak Ibu semua. Amin. Tahun kemarin insya Allah didoakan alhamdulillah bisa hadir. Kenapa kita katakan begitu? Karena begitu disebutkan Imam Ahmad dia sudah bisa menghatamkan hafalan dalam satu malam, maka ketika itu beliau katakan, coba hadirkan seakan-akan bahwa ketika engkau sedang membaca hafalan itu ada diriku di depanmu. Maka ketika dia bilang, waduh Syekh, begitu hari berikutnya dia katakan, saya cuma bisa menyelesaikan sekitar setengahnya saja, 15 juz. Baik, kalau begitu malam besok engkau coba hadirkan seakan-akan Rasulullah itu ada di depan. Maka kemudian beliau katakan di hari berikutnya, wahai Syekh, saya hanya bisa menyelesaikan 5 juz saja. Dan sekarang, esok ke malam, coba engkau membaca itu, menghafalanmu itu, seakan-akan Allah ada di depan. Maka kemudian beliau di waktu berikutnya mengatakan, Syekh, bahkan sungguh aku 1 juz pun tidak bisa menyelesaikan. Ini yang dikatakan al-khawfu minallah, memiliki rasa takut kepada Allah SWT, daripada Allah SWT ini akan menjadikan nikmat kita ibadah. Karena hari ini kita sholat saja, mana yang lebih mudah? Pas lagi sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sehat. Tapi begitu bicara sholatnya khusyuk, pada saat kapan kita dapat sholat khusyuk? Sehat apa sakit? Sakit. Ya jangan sampai. Ya. Jadi kalau gitu kita pengen mudah dan bisa khusyuk, kira-kira pas kapan? Sehat. Tapi jangan kemudian kita bilang tadi harus bisa khusyuk pada saat sakit. Kenapa? Karena pada saat sakit itu kan kemudian hadir. Bahkan kalau misalkan ada statement kesehatan dari dokter, Bu, Pak, ini kalau dari laporannya mungkin tinggal 3 hari lagi. Kira-kira apa yang terjadi dalam 3 hari itu? Wudhunya kayak gimana wudhunya? Wudhunya nangis. Takbiratul ihram gemeter sampai nggak jadi-jadi, ya kan? Allah nggak jadi, Allah. Sholatnya berderai air mata. Ini kenapa? Karena ada rasa takut. Padahal rasa takut akan kematian tidak lebih hebat daripada rasa takut kita kepada Allah. Kenapa hari ini banyak orang lebih banyak takut mati daripada takut kepada Allah? Betul apa enggak? Kalau orang takut mati, begitu dibilang jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, dilakukan. Tapi kalau misalkan dia nggak takut kepada Allah,
Maka ketika Allah bilang jangan, la taqrabuz zina, jangan makan harta riba, tapi kok masih makan melakukan itu? Karena kan dia tidak punya wajah al-qulub tadi, al-khawfu ilallah, tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka salah satu implementasi rasa takut kepada Allah ini pun adalah dalam wilayah istighfar yang kita baca. Dalam satu hari satu malam, kira-kira kita baca istighfar berapa kali waktunya? Satu. Ya, alhamdulillah kita tak terhingga. Kalau yang nggak jauh kira-kira berapa kali? Pertanyaannya ketika kita baca istighfar itu diiringi nggak dengan wajah al-qulub? Kalau kita cuma astagfirullah, 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 tapi nggak hadir rasa takut kepada Allah, istighfar itu cuma sampai di lisan. Tapi begitu kita baca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub wa tub alayya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka ini kalau hadir rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap desahan istighfar yang kita baca kebayang tuh dosa-dosa. Kenapa kita hari ini merasa susah untuk bisa berderai air mata, rasa takut kita kepada Allah? Jangan-jangan nggak ada. Makanya disebutkan oleh Nabi perbedaan orang beriman dengan orang fajir dalam urusan ini. Maka kalau orang beriman tidaklah dia melihat dosa sedikit pun kecuali itu ibarat gunung yang akan menghimpit diri dia. Tapi orang fajir, orang fasik, sebanyak apapun dosa itu yang dia lihat seakan-akan seekor lalat hinggap di depan hidungnya dan kemudian dikibaskan dengan tangannya. Bahasanya ngeremehin dosa. Tapi kalau orang yang beriman, dia nggak akan berani meremehkan dosa bahkan sekecil apapun dosa yang dilakukan. Terlebih ketika dia hari ini berada di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah buka semua pintu ampunan. Bahkan melalui ibadah kita pun bisa jadi pintu ampunan. Man shoma Ramadan, man qama Ramadan, man qama Lailatul Qadar imanan. Nah, sekali lagi balik lagi. Siapa yang puasa, siapa yang sholat malam, siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan iman. Wahtisaban, dengan mengharapkan ridha Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah SWT. Dosa-dosanya telah lalu. Kita hari ini butuh ampunan dosa dari Allah. Kalau kita nggak merasa butuh, maka inilah yang membuat hidup kita semakin hari semakin jauh daripada kebaikan Allah SWT. Walaupun sekali lagi, our sin is not greater than God's mercy. Ya, dosa kita tidak lebih hebat daripada ampunan Allah. Maka kalau hari ini kita udah masuk hampir pertengahan kedua Ramadan, tidak makin kencang frekuensi minta ampunnya sama Allah, nggak makin tinggi dosis kita takutnya kepada Allah, nggak makin hebat butuhnya kita sama Allah, itu adalah sebuah masalah besar. Ya, karena kita ujung Ramadan itu harusnya tren kita mendekati Allah tuh makin lama makin naik. Maka insya Allah mudah-mudahan mulai nanti malam jamaah kita makin lama makin banyak. Mudah-mudahan minimal kayak Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kenapa kita bilang minimal? Karena jangan sampai minimal kayak yang di Jabodetabek. Makin lama makin ujung, makin ramai apa makin maju? Makin maju apanya? Sapnya makin maju. Dulu Masya Allah malam pertama itu tenda apapun, barak apapun penuh. Tapi sekarang masuk pertengahan Ramadan, malam 10 Ramadan aja, mall, resto penuh. Ya, masjid cuma ya, masjidnya jadi makin lama berkurang, gitu kan. Dan ini yang kita sayangkan. Kenapa? Karena tidak hadir pemahaman bahwa esensi Ramadan itu bukan hanya di awal, tapi justru esensinya di akhir. Bahkan Allah kasih reward yang itu nggak ada di waktu bulan yang lain. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya itu ada satu malam yang nilainya lebih mulia daripada 1000 bulan.
Kita hari ini paling banter punya umur paling lama berapa Bapak Ibu? 60 70. 60 70. Ya paling lama 100. Kalau ditawarin punya umur sampai 200 mau apa enggak? Susah ya. Mau lagi sehat. Yakin. 200 tahun itu pun sehat, kelihatannya secara sunatullah makin. Iya. Maka kita minta itu kepada Allah di waktu terbaik yang Allah izinkan. Kita sebelum kesini ada jamaah kita umur 87 tahun. Umur 87 tahun. Sebulan sebelumnya rumah sakit. 3 pekan sebelum terakhir kemarin di ICU di salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Dan ketika kita datang sebelum Ramadan, posisinya udah nafasnya di lewat leher ya, emang lah. Dan ketika kita doa pakai life support dan seterusnya. Nah, kemudian masuk awal Ramadan masih belum ada perubahan. Kebayang waktu diajak sama Bang Farhad sama Pak Yudono kita jenguk saudara kita yang kalau sakitnya sudah sampai wilayah menggunakan life support selama assignment itu baru atas izin keluarga bisa dikerjakan. Di Indonesia nggak bisa. Jadi ketika kita bilang Bu ini Bapak sepertinya ya kalau sudah diikhlaskan ya akan lebih baik. Karena kenapa? Pertama responnya sudah hampir tidak ada. Dan kalau misalkan dia tiba-tiba nih kondisi jantungnya bermasalah, maka kemudian dimasukin obat, naik jantungnya, kena ginjalnya. Tembak lagi ginjalnya bagus, kena pankreasnya. Terus itu kita ngelihatnya udah jerih, kita bilang ini zalim. Kita sayang sama orang tua, tapi jangan sampai menzalimi. Akhirnya kita bilang hari Jumat pertama Ramadan doa sama Allah, minta yang terbaik, komunikasikan ke dokter. Kalau memang pada akhirnya kita bersepakat melepas, kita lepas. Dan biiznillah itu baru terjadi Jumat kemarin. Nah, jadi Jumat kedua Ramadan baru kemudian hari Senin assignment, ternyata belum diizinkan sama dokter. Dan kecuali dipindahkan, baru kemudian dilepas pelan-pelan. Tapi biasanya bukan dokter yang melakukan. Kalau paling tidak perwakilan keluarga. Dan dari situ kita ngambil ibrah, ya Allah, kita hari ini dikasih sehat sama Allah SWT. Tapi jangan sampai kita pada saat wafat, bahasa kasarnya nih, ya walaupun kita semua nggak menginginkan, bisa menyebabkan kesulitan bagi ahli keluarga kita. Ya walaupun bisa jadi Allah mudahkan rezeki buat kita. Nah, sekarang di ICU Jakarta itu, di rumah sakit tersebut, kita perlu nggak sebutkan, satu malamnya aja minimal 20 juta. Jadi kalau dikali tinggal ketahuan berapa angkanya. Dan belum yang lain-lain. Nah jadi oleh karena itu penting bagi kita minta kepada Allah itu dikasih umur terbaik dan waktu wafat terbaik. Dan sebisa mungkin tidak menyulitkan orang-orang sekeliling kita. Alhamdulillah ala kulli hal, karena terus kita berikan motivasi bahwa perlu mengikhlaskan terhadap keputusan Allah yang terbaik, maka at the end ditalkinkan oleh anak-anaknya, alhamdulillah lepas dalam kondisi insyaallah. Nah ini juga merupakan ibrah, apalagi saya di grup juga ada beberapa saudara kita yang orang tuanya wafat, kemudian juga ada yang sudah dipanggil oleh Allah SWT. Maka ini semua adalah ibrah buat kita. Kalau kita nganterin orang, kata Imam Hasan Al-Basri, ke dalam pemakaman, nguburin, tapi kita nggak ngambil pelajaran bahwa kita bakal begitu juga, maka itu tanda hati kita punya masalah. Itu yang disebut dengan heart corruption. Ya, jadi bukan korupsi urusan harta doang, tapi korupsi hati itu ada 6. Salah satunya Imam Hasan Al-Basri disebutkan, yaitu apa? Ketika kita sering mengantarkan orang di dalam rangka atau saudara kita ke pemakaman untuk menguburkan dia, tapi kita nggak ngambil pelajaran terhadap apa yang kita lakukan. Yaitu apa? Pelajaran kita bakal mati, pelajaran kita bakal diusung juga model begitu, pelajaran bahwa kita akan dimasukin ke tanah, tanahnya ditumpuk-tumpuk, diinjak-injak sampai akhirnya nggak ada bekas. Dan kalau kita nggak mengambil pelajaran dari situ, inilah yang membuat hati kita sulit untuk bisa bergetar. Bahkan kadang-kadang kita suka menyayangkan kalau pas lagi acara pemakaman ada kita ngobrol ketawa sampai terbahak-bahak. Padahal di situ sekali lagi. Nah, kalau Abah Arif sih insya Allah sambang waktu, makanya kelihatan wajahnya alhamdulillah penuh rasa takut kepada Allah. Karena
Ya, kita pengen semuanya itu pada wafatnya dalam keadaan husnul Fatimah. termasuk juga Bang Ondo kita doakan ya. Kita sekarang lagi dirawat, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Ini kan karena banyak yang berteman di Facebook, jadi update di Los Angeles itu alhamdulillah sampai ke Jakarta. Jadi itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT. Ini baru satu yang kita bahas dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, yaitu apa? Wajah al-qulub. Jadi ciri orang yang wajah al-qulub adalah istijabatulillah. Dia akan menyegerakan dirinya itu untuk memenuhi panggilan Allah SWT. Dia tidak akan menunda-nunda. Yang kedua adalah al-khawfu minal jalil atau al-khawfu minallah. Dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ini yang kita hadirkan di dalam aktivitas kita, wabil khusus di Ramadan, mudah-mudahan inilah peluang besar bagi kita untuk sampai menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sebagaimana yang ada di dalam surah Al-Baqarah yang 183, bahwa Allah menunjukkan jalan kepada kita melalui ibadah Ramadan. Allah menginginkan kita la'allakum tattaqun, agar kita semua jadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan insyaallah nanti zuhur kita lanjutkan. Ini baru bahasan daripada surah Al-Anfal ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Karena inilah yang nanti at the end akan disebutkan sebagai siapa? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya. Maka mereka itulah orang-orang yang mukmin sebenar-benarnya. Nah, jadi kita berupaya bukan hanya jadi orang yang iman sebagai label, atau iman adalah merek baju gamis ataupun kerudungnya, tapi bagaimana mu'minuna haqqan, jadi mukmin yang sebenarnya. Walaupun ini dadakan, insya Allah mudah-mudahan jadi manfaat. Ya, kita bisa memiliki kemampuan dalam rangka istijabatulillah dan wal khawfu minal jalil, dan kita memiliki rasa takut kepada Rabb yang maha sempurna. Mudah-mudahan ini kalau kita iringi dalam sholat kita, dalam baca Quran kita, dalam zikir kita, bahkan di dalam desahan tafakkur kita, insya Allah ini akan menghadirkan nilai-nilai keimanan yang Allah ridho kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sebagai sebuah pengantar, senang sekali lagi alhamdulillah Al-Fakir mendapatkan kesempatan untuk bersilaturahim dengan jamaah Muslim Indonesia yang ada di Los Angeles dan wabil khusus di Al-Tahir. Dan insya Allah kalau tidak salah jadwal yang sudah diberikan, mulai malam nanti kita akan lebih banyak aktivitas malam di Kajeri. Ya, jadi insya Allah paginya kita optimalkan di masjid, siang dan menjelang sore, dan sementara aktivitas sore sampai malam kita optimalkan dari masjid kita yang ada di Kajeri. Mudah-mudahan Allah lancarkan silaturahim kita sampai dengan hari kemenangan, dan insya Allah kita semua menjadi pemenang di Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja sebagai pengantar. Atau perlu ada tanya jawab? Kalau istirahat antum? Iya, jet Kalau lag. kita masih Jet lag. kita udah jet lag. Baik, kalau gitu nanti kita lanjutkan dengan aktivitas yang di luar formal. Kita tutup kembali dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan kebiasaan antum tahun kemarin. Iya. Kita sholat asar berjamaah sampai nunggu jam 7 ke sana. Masih dilanjut atau terserah jamaah? Saya yang punya masjid ini Pak Haji gimana? Kalau prinsipnya Anda kan standby di sini sampai waktu kita. Nah, gitu kan jadi. Kalau misalkan memang mau zuhur, asar, insya Allah kita optimalkan. Mungkin asal aja, cuma aklamasi jam 6 jam berapa? Jadi biar bisa enggak? Dia langsung istirahat, dia enggak terjauh dari sana. Asar jadi setengah 6 apa ya? mau Jam 6 mendekati asalnya. sore, Jam 6 asalnya. mendekati sore. Jadi tinggal di sana. Berarti zuhur enggak ya? Juhur sekarang kalau kita kan libur silakan. Kalau ini ada insya Allah. Kalau ya, oke lah. Insya Allah mulai hari ini kita sholat taraweh di Masjid KJRI Los Angeles, California, bersama Ustadz Zulfikarullah. Ditunggu dan seperti biasa mulai hari ini subuh jam 4.45
jam 4.45 mari kita ramaikan. Pertama niatkan sholat subuh dan sholat-sholat yang lainnya tentunya karena Allah Ta'ala. Ya, marilah kita memakmurkan masjid di mana saja, terutama masjid At-Thahir Los Angeles, California. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.